Beberapa waktu yang lalu ada suami istri datang ke rumah. Mereka mengeluhkan cekcok yang ada di rumah tangganya dan nyaris berujung pada perceraian. Nyaris, saya bilang nyaris. Mereka diskusi, ngobrol panjang lebar di rumah waktu itu. Sampailah akhirnya diskusi itu menjadi memanas. Sang istri bercerita tentang semua keburukan suami, semua kekurangan suaminya, yang seharusnya suami harus A, B, C dan seterusnya seperti yang dia inginkan, namun tidak kunjung diwujudkan oleh sang suami. Saya lihat yang suami hanya menatap dengan menahan emosi karena mendengar ucapan dari istrinya yang mungkin beliau anggap ini tidak sesuai fakta. Tapi saya bilang ke mereka berdua, tahan dulu, silahkan ceritakan apa adanya. Setelah sang istri selesai, ceritalah sang suami tentang apa yang terjadi, dan ternyata 180 derajat berbeda. Sang istri menceritakan A, sang suami menceritakan tidak begitu maksudnya. Jadi masing-masing orang ini punya persepsi yang tidak sama. Akhirnya habislah sang istri ini dihabisi dalam tanda kutip. Sang suami menceritakan semua hal yang sifatnya kebalikan dari yang diceritakan oleh sang istri. Sang suami justru malah menceritakan semua keburukan-keburukan sang istri, yang dia harapkan sang istri harus bisa menjadi istri yang solehah dan seterusnya, tapi tidak kunjung dilakukan pula oleh sang istri. Jadi sepertinya dua orang ini berbicara dengan persepsinya masing-masing. Akhirnya saya bilang, jika Anda berdua diskusi dengan cara semacam ini, maka tidak akan pernah ada jalan keluar. Pertanyaan saya sekarang sebelum kita lanjutkan, pertanyaan saya sederhana dan tolong dijawab dengan jelas. Anda berdua datang ke sini ingin mencari apa? Satu, apakah ending dari diskusi nanti ini adalah sebuah perceraian? Ataukah ending dari diskusi ini adalah mencari jalan keluar agar keluarga ini tetap utuh? Tolong dijawab dengan tegas. Akhirnya mereka berdua saling berpandangan, saling merenung mungkin ya sesaat itu. Lalu saya tanya sekali lagi, apa yang Anda inginkan? Pisah atau bersatu setelah diskusi ini? Apakah Anda siap bercerai? Apakah Anda siap untuk bersatu? Akhirnya mereka bilang, enggak Ustaz, kami tidak ingin bercerai. Oke, alhamdulillah. Kalau itu kesepakatannya, maka yang kita diskusikan adalah hentikanlah mencari keburukan orang lain. Berhentilah fokus kepada diri sendiri. Berhentilah mengungkap semua keburukan-keburukan yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semakin sering Anda mengungkap keburukan pasangan, semakin sakit hati Anda, dan kita semua tidak akan mampu melihat kebaikan dari pasangan kita. Jika kita sudah sepakat ending yang kita inginkan adalah bersatu, maka mulai sekarang lupakan bahwa suami atau istri kita punya kekurangan. Maklumi jika dia punya keburukan. Kenapa? Karena ending yang kita inginkan adalah keduanya bersatu. Agar bisa bersatu, maka yang harus Anda cari adalah apa kebaikan suami, apa keburukan suami yang harus dimaklumi, apa kebaikan sang istri yang harus disyukuri, apa keburukan istri yang harus dimaklumi. Jadi persoalannya sebenarnya bukanlah pada keburukan, karena sebenarnya setiap orang punya keburukan. Istri melihat suami punya keburukan, suami melihat istri punya keburukan, setiap orang itu punya keburukan. Persoalannya adalah apakah kita bisa keluar dari keburukan itu dengan baik. Jika setiap orang fokus pada dirinya sendiri, jika setiap orang menginginkan pasangannya selalu dan harus seperti yang diinginkan, maka Anda seperti orang yang hidup dalam dunia mimpi. Karena setiap orang pasti punya kelebihan dan setiap orang pasti punya kekurangan. Kewajiban kita bukan menuntut orang lain untuk sempurna, karena hal itu mustahil. Kewajiban kita adalah memaklumi di atas semua kekurangan orang lain. Pak, Bu, perselisihan itu wajar. Saya bilang ke beliau berdua, perselisihan itu wajar. Kenapa? Karena suami istri itu selalu pasti ada yang namanya perselisihan, dan itu bukan terjadi di zaman kita saja. Di zaman para sahabat pun situasi semacam ini pernah terjadi. Sekelas para sahabat, situasi perselisihan itu pernah terjadi. Seorang suami mengeluhkan istrinya dan para istri mengeluhkan para suaminya. Hal ini pernah terjadi, diriwayatkan dalam Imam Ahmad. Di riwayat yang lain juga disebutkan hal yang sama. Waktu itu Nabi mengingatkan pada para sahabat agar mereka tidak memukul istri-istrinya. Lalu kemudian datanglah Umar bin Khattab dan beliau mengatakan, sesungguhnya para istri itu telah berani pada suaminya.
Jadi fenomena tentang adanya istri yang membantah suami itu juga terjadi di zaman dahulu. Lalu kemudian Nabi memberikan keringanan kepada para sahabat, boleh memukul tapi dengan cara yang tidak menyakiti. Beberapa saat kemudian di hadis itu dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah menyebutkan sesungguhnya keluarga Muhammad telah didatangi oleh para wanita yang mereka mengeluhkan tentang suaminya. Jadi para wanita ini akhirnya mengeluhkan suaminya mengeluhkan suaminya, jadi mengeluhkan istrinya. Jadi peristiwa ini telah terjadi di zaman dahulu dan hari ini pun juga terjadi. Ini hal yang wajar. Dalam riwayat yang lain sampai Nabi menyebutkan ada 70 wanita di 70 sahabiah yang bercerita berkeluh kesah tentang para suaminya. Jadi peristiwa tentang berkeluh kesah pasangan kepada pasangan, perselisihan itu hal yang sangat wajar. Namun bedanya adalah para sahabat, para sahabiah ketika mereka berselisih, perselisihan itu tetap berada dalam kebenaran. Mereka tetap adil dalam perselisihan itu. Mereka tetap mencari jalan keluar dengan hikmah. Mereka tetap berada dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah ketika mereka berselisih. Itulah akhirnya ketika mereka berselisih, endingnya, ujungnya adalah tetap kebaikan. Sehingga kerikil-kerikil kecil dalam keluarga itu tidak mengurangi sedikit pun derajat mereka di hadapan Allah. Sehingga Allah mensifati mereka dengan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ini diridhoi oleh Allah. Allah ridho atas apa yang mereka lakukan. Allah ridho atas hidup mereka. Allah ampunkan semua kesalahannya dan Allah jamin mereka menjadi orang-orang terbaik sepanjang masa. Jadi hari ini kita mengalami perselisihan. Para sahabat dahulu juga mengalami perselisihan dalam rumah tangganya. Sama, tidak ada perbedaan. Perbedaannya adalah kita tidak mampu keluar dari perselisihan itu dengan cara yang baik, sedangkan para sahabat mereka keluar dari semua perselisihan itu dengan cara yang baik, berada dalam bimbingan wahyu, berada dalam bimbingan Nabi SAW. Inilah yang perlu kita pelajari bersama.